Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 7 dan kami dari Kabupaten Bogor. Perkenalkan, saya Adi Jaya dari SDN Cibubis. Dan saya Rostiana dari SMA Negeri 1 Babakan Madang. Dan saya Leni Kusminawaka dari SD Negeri Cipaliman 1. Nah, kali ini kami bertiga akan mempraktekkan salah satu tugas LMS, yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu mengenai coaching untuk supervisi akademik. Dan kami bertiga akan bertukar peran menjadi coach, coaching, dan observer. Maka dari itu, marilah kita semua saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Pada kasus pertama, Bu Neng akan memerankan sebagai coach dan Pak Arif akan berperan sebagai observer dan saya sendiri akan berperan sebagai coaching. Saya akan mengangkat kasus mengenai kesulitan dalam mengkondisikan kelas saat belajar. Selamat menyaksikan. Ada Bu Neng tuh. Bu Neng. Oh iya, kenapa Bu Eni? Aku bingung. Bingungnya kenapa? Lagi ada masalah di kelas. Masalah apa nih? Nanti aku ceritain deh. Aku pengen sharing sama Bu Neng. Kira-kira Bu Neng ada waktu nggak? Boleh banget. Gimana kalau habis pulang sekolah? Habis kita ngajar deh, kalau enggak di ruang BK. Oh iya, Boleh. Itu ya Bu Eni ya? Aku tunggu ya Bu ya. Makasih Bu. Yo, sama-sama. Wah, ada Pak Arif tuh. Punten Pak Arif, Oh, iya, Bu. ada waktu nggak nih? Ada, boleh. Begini, saya mau sharing terkait tentang permasalahan dari salah satu guru. Baik, boleh. Kalau itu duduk dulu. Baik. Nah, gini Pak, ada salah satu guru kita yang bernama Bu Eni. Tadi sharing ke saya tentang ingin membicarakan tentang permasalahan yang dihadapinya di dalam kelas. Seperti itu Pak. Bagaimana Pak pendapatnya Pak? Oh, seperti itu Bu Eni ya. Oh, Betul. mungkin Ibu apakah Ibu sudah mempersiapkan topik pertanyaannya untuk coaching? Ya, kebetulan sudah Bapak. Ini Bapak. Oh iya, Tadi cepat saya dilihat. lihat. Baik. Oh iya. Bagus nih Bu. Jadi untuk coaching kali ini, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan seperti apa? Nah, kebetulan saya ingin mengembangkan kompetensi identifikasi masalah yang Pak, dari pembuatan pertanyaan yang berbobot. Oke, wah, bagus sekali itu ya, dari bobot seperti ini ya contohnya. Nah, baik dalam coaching nanti ya, secara spesifik nanti itu yang ingin Ibu observasi seperti apa nanti? Bagian mana? Jadi yang saya observasi itu dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menimbulkan stimulus terhadap gurunya untuk bisa memberdayakan potensinya Pak. Baik. Jadi mungkin Ibu akan melakukan pertanyaan bobot yang ada stimulusnya ya, supaya memancing nanti. Iya betul Pak. Oke, baik, bagus sekali itu, saya sangat setuju sekali. Tapi kalau menurut Ibu ya, jika itu sudah dapat nanti Ibu melakukan pertanyaan yang bobot, nah nanti apa yang akan Ibu harapkan ke depan? Nah, yang saya harapkan terhadap coach saya Pak ke depannya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di dalam kelas tanpa mengintimidasi atau meminta saran kepada orang lain, tapi ternyata coachnya sendiri yang menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena dengan pertanyaan yang stimulus berbobot itu memberdayakan si coach untuk menggali potensinya. Seperti itu Pak. Wah, sangat menarik sekali ini untuk nanti bisa saya lihat sepertinya. Sangat ini menarik ya. Nah, kira-kira kapan ya untuk coaching ini? Nah, kebetulan Pak tadi saya sudah bilang ke Bu Eni, kita akan sharing kira-kira setelah pulang mengajar ya, jam 3. Bapak ada waktu nggak? Ya sih bisa sih, kayaknya jam 3. Alhamdulillah kalau seperti Kalau itu Pak. begitu tempatnya di mana ya? Nah, kebetulan tadi saya bilang Pak untuk di ruang BK karena menghindari lalu-lalang siswa dan kita bisa nyaman untuk melakukan coaching. Ya, Seperti betul. itu Pak. Oke, ya, saya sangat setuju. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya nanti ya Pak ya. Saya tunggu di jam 3 di Ya. ruang BK. Terima Siap. kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
masuk Pak Arif. Baik Bu, terima kasih. Silakan duduk Pak. Baik, apakah sudah dimulai proses coachingnya? Kebetulan belum Pak, karena kami menunggu Bapak sebagai observer kami. Baik. Oke, boleh langsung silakan dimulai saja. Baik, terima kasih Pak. Nah, Bu Eni, apa nih yang mau Bu Eni sharingkan kepada saya khususnya terkait tentang permasalahan Bu Eni? Jadi saya mau sharing soal kelas ya. Jadi jujur aja, saya kan menjadi kelas 6 ya Bu ya, yang mayoritas tuh anaknya laki-laki. Jadi saat saya mengajar di kelas, jadi tuh anak-anak berisik Bu, jadinya tidak kondusif. Mungkin di awal-awal jam pagi anak-anak masih kondusif ya, tapi sudah memasuki jam siang itu anak-anak sudah mulai berisik, apalagi anak laki-laki ya, suaranya lebih besar. Jadi saat saya mengajar tuh, jadi suara saya tuh ketimpa sama suara anak-anak, jadi nggak kondusif gitu. Jadi karena lebih dominan laki-laki ya Bu ya, jadi terdengarnya suaranya lebih keras. Nah, iya gitu. Oke, nah Bu Eni apa nih yang mau Bu Eni dapat dari hasil sharing kita hari ini? Tentu aja ya Bu ya, saya pengen tahu solusinya apa untuk masalah saya di kelas ini. Soalnya saya bingung Bu. Oke, nah Bu Eni dengan kondisi di kelas yang tadi Bu Eni bilang berisik gitu ya, kira-kira dari kalau dilevelkan nih Bu Eni dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi di kelas yang Bu Eni hadapi itu di level berapa? Di level 6 Bu. Di level 6. Nah, menurut Bu Eni ketika di level 6 tadi Bu Eni bilang gitu ya, apa yang Bu Eni pengennya di level berapa kondusifnya itu? Tentu ya Bu ya, pengen naik ya levelnya, mungkin antara level 7 atau level 8 lah, setidaknya ada peningkatan. Ya, kira-kira apa nih langkah yang bisa Bu Eni lakukan untuk membantu menuju level yang Bu Eni pengen? Jadi kan anak-anak itu tentu ya lebih senang gitu ya, terus senang yang sesuatu yang bisa dilihat. Jadi mungkin apa saya buat media pembelajaran ya Bu, menyenangkan gitu buat anak. Itu kayaknya ide bagus gitu, biasa. Terus apa lagi Bu kira-kira dilakukan? Yang pertama kan buat media pembelajaran, yang kedua mungkin anak-anak lebih banyak praktek di luar kelas maupun di dalam kelas. Kayaknya tuh anak-anak kalau misalnya apa namanya diskusi gitu di luar kelas tuh kayaknya anak-anak seneng banget gitu. Terus juga kalau misalnya diskusi di kelas juga, kalau praktek gitu diskusi atau apa di kelas walaupun berisik gitu, tapi setidaknya itu berisiknya itu karena diskusi, bukan berisik karena bercanda gitu. Nah, dengan kondisi yang tadi di kelas Bu Eni menghadapi masalah tersebut, apa yang Bu Eni harapkan terkait kondisi murid-murid yang di kelas Bu Eni ke depannya? Kalau yang diharapkan oleh saya ya tentu aja gitu ya, kelasnya lebih kondusif. Jadi saat saya mengajar, saya menjelaskan ya setidaknya anak-anak itu memperhatikan, memahami lah gitu kan. Kalau misalnya satu anak itu nggak konsen gitu, nggak fokus, jadinya malah teman-teman jadi ikutan gitu. Jadi setidaknya itu pas saya mengajar, saya menjelaskan itu anak-anak diam gitu. Kira-kira jangka pendek apa nih yang akan Bu Eni lakukan untuk membuat kondisi kelas itu yang tadi Bu Eni harapkan? Jadi yang akan segera saya laksanakan ya dengan benar ini ya. Betul. Mungkin yang pertama saya mungkin akan menyiapkan media pembelajaran ya. Karena kan kalau membuat media pembelajaran mungkin di sekolah itu ada beberapa media pembelajaran yang dapat saya buat. Jadi jangka pendeknya menggunakan media pembelajaran yang menarik gitu Bu Eni. Wah, luar biasa ya, berarti Bu Eni ternyata punya potensi untuk membuat sebuah media pembelajaran yang menarik ya Bu Eni ya. Nah, kira-kira nih kapan mau dilaksanakannya? Karena hari ini itu sedang libur ya Bu ya, mungkin nanti saya mulai di hari Senin saat anak-anak sudah mulai masuk seperti biasa. Wah, luar biasa ya, kita sudah melakukan coaching nih, sharing nih semua ini selama 30 menit berterasa. Iya. Nah, kira-kira nih dari apa yang sudah kita obrolin, sharingkan nih ya Bu Eni ya, kira-kira apa sih yang didapatkan dari sesi ini Bu Eni buat Bu Eni? Alhamdulillah ya, setelah sharing sama Bu Neng gitu, alhamdulillah saya sudah ke solusinya gitu. Ternyata memang harus gaya belajar saya, gaya mengajar saya harus diubah, itu menggunakan media pembelajaran ataupun lebih sering praktek di kelas. Terima kasih. Oke, nah ternyata Bu Eni sebagai guru sudah mau berdayakan potensi yang ada di diri Bu Eni. Ternyata permasalahan yang Bu Eni hadapi dan ternyata Bu Eni juga bisa menyelesaikannya. Semoga bisa berlanjut dan tetap
konsisten ya Bu Eni ya. Oke, terima kasih Bu Eni atas sharingnya dulu juga. Terima kasih juga Bu Eni Ya, sudah sama-sama. mendengarkan. Baik. Nah Pak, seperti itu yang sudah saya lakukan dengan Bu Eni kayak coachingnya. Kira-kira tanggapan Bapak bagaimana sebagai observer? Tapi sebelumnya bentar nih Bapak, ya sepertinya sudah jam segini sudah sore. Oh iya. Saya kasihan di rumah. Jadi saya mau izin pulang dulu ya Pak ya. Oh boleh, silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya sangat menarik sekali ya proses coaching yang telah dilaksanakan Bu Neng dan juga Bu Weni. Wah, Terima itu kasih, sangat luar biasa menurut saya ya. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Jadi tadi ini menurut Ibu ya, kan tadi dari berbagai hal yang sudah dipertanyakan, yang Betul. pertanyaan berbobot yang Ibu laksanakan, Ya. apakah menurut Ibu tadi sudah mencapai ya kompetensi yang ingin diinginkan Bu Neng? Ya, menurut saya sih Pak, hasil dari coaching saya dengan Bu Eni ini menurut saya sudah mencapai kompetensi, karena tadi saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bu Eni itu berpikir sendiri untuk menemukan jawaban-jawaban dari permasalahannya. Seperti itu Pak. Oke, emang sih ya tadi juga terlihat ya, Ya. jadi Bu Neng juga Jadi menemukan solusinya, betul Pak. sekali, dan bisa menemukan solusi apa yang hanya diinginkan. Iya, Baik. betul Pak. Kemudian dari tadi saya sudah melihat juga ya, ada nggak ya kira-kira menurut Ibu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tadi itu seperti apakah sudah tersampaikan pertanyaannya Bu? Untuk pertanyaan dengan durasi tadi saya rasa hampir 30 menit Pak, sudah mencapai dari mulai Pada kasus kedua, kali ini saya berperan sebagai kunci, lalu Bu Neng bertugas sebagai observer dan Bu Weni sebagai coach. Nah, pada permasalahan kali ini, saya akan mengangkat tentang malasnya belajar di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Neng, Iya Bu Eni, ada kenapa? aku nggak? Ada dong, kenapa nih? Enggak, aku mau ngadain coachingnya. Soalnya kan tadi aku ngobrol sama Kak di rumah tadi. Kak Arfi ngomong katanya mau sharing sama aku, dia punya masalah di kelasnya. Jadi ibu saya mau minta tolong sama ibu, bisa nggak untuk jadi observer? Oh iya, kebetulan alhamdulillah bisa Bu Eni. Kira-kira waktunya kapan? Nanti jam 3 Bu, tepat di ruangan ini. Oh jam 3 ya, baik kalau begitu. Nah, tapi apa nih Bu Eni sudah mempersiapkan rubriknya? Sudah Bu, kita udah bikin. Oh iya, wah sudah bagus nih rubriknya. Nah, di coaching kali ini yang nanti Bu Eni akan lakukan dengan Pak Arif, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Eni? Kalau saya sendiri ingin menyiapkan pertanyaan yang berbobot. Jadi setidaknya itu pertanyaan itu bisa mengarahkan si coach itu untuk menemukan sendiri jawabannya atau solusinya dari masalah dia. Oh, nah, kalau misalkan nih dalam coaching nanti secara spesifik yang ingin diobservasi bagian mananya nih Bu Eni? Saya inginnya dari identifikasi masalah. Oh iya, betul. Kalau misalkan alur cerita itu identifikasi masalah itu memang penting ya. Iya. Nah, kalau menurut Bu Weni nih, apa yang ingin dikembangkan nih? Tadi kan identifikasi masalah ya, terkait pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaannya seperti apa nih yang ingin dikembangkan itu? Pertanyaan yang dikembangkan itu pertanyaan yang dimana itu bisa memberikan arahan gitu kepada coach untuk menemukan sendiri solusinya Bu. Jadi kita itu bisa mengembangkan kompetensinya si guru tersebut untuk mencari tahu sendiri bagaimana solusinya. Iya, luar biasa. Nah, ini luar biasa sekali ya tadi rencana dilaksanakannya sudah jelas ya. Berarti Sudah. hari ini jam 3 ya. Jam 3 di ruangan ini ya. Iya. Oke, baik Bu Weni, saya sempatkan waktu untuk menjadi observer Bu Weni dengan Pak Arif untuk mengcoachingnya ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari sini mari. Ya, Bu Neng, sudah bisa dimulai? Ya, mangga Ibu, silakan. Terima kasih Ibu. Ya, mangga. Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah baik Ibu. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol ya. Tadi kan katanya Pak Arif mau sharing sama saya. Betul. Berarti minta waktunya 15 menit atau 30 menit ya untuk kita sharing hari ini. Sebelumnya apa nih yang mau diobrolin sama Pak Arif hari ini? Ya gini Bu, ya jadi saya ini ada masalah gitu ya di kelas saya. Jadi ini ya namanya
kelas setiap anak kan ada yang berbeda-beda gitu ya. Nah ini saya ini menemukan murid yang malas sekali belajarnya gitu. Ini sangat sulit sekali, biarpun saya sudah memakai apapun cara, tapi tetap dia malas itu. Saya masih luar biasa gitu. Mungkin saya kadang kesal juga gitu ya, namanya sebagai guru ya. Iya betul. Jadi Bapak tuh punya masalah di kelas karena anaknya malas belajar ya. Iya betul. Nah dari sharing kita hari ini nih, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin dapat ini mungkin akan ada solusinya ya ke depan supaya nanti saya ini bisa mengatasi masalah murid yang malas belajar ini gitu. Dengan sharing dengan ibu gitu ya, mudah-mudahan ada solusinya ke depan. Mudah-mudahan yang bagaimana nih untuk yang malas ini gitu. Kan tadi Bapak bilang murid Bapak malas belajar. Nah Bapak itu inginnya murid seperti apa? Yang saya inginkan itu murid yang rajin ya, ingin lebih baik ke yang rajin gitu daripada yang malas gitu ya. Kan setiap guru tuh ingin muridnya itu rajin, baik, atau menurut apa yang guru inginkan gitu ya, mengerjakan tugas salah satunya, apapun yang dipelajari ya semuanya menangkap gitu ya Bang. Jadi pengen seperti itu saya gitu pada murid saya. Ya tadi kan Pak Arif bilang katanya ingin memiliki murid yang sebelumnya malas berubah menjadi rajin, terus nurut, kerjain tugas tepat waktu. Nah kalau misalnya anak rajin, anak yang nurut ke Pak Arif gitu saat di kelas itu ada di level 10. Nah kira-kira sekarang ini anak ini tuh ada di level berapa? Sekarang ini kemungkinan ya anak yang malas ini itu berada di bawah rata-rata ya, mungkin sekitar 5 gitu ya levelnya. Ada di level 5? Iya. Kalau sekarang ada di level 5, nanti kira-kira Pak Arif ingin naik ke level berapa sih anak itu? Untuk supaya yang jadi lebih rajin gitu ya. Jadi saya mungkin akan targetnya ke level 8 lah minimalnya ya. Supaya ya lebih baik dari sebelumnya gitu. Kalau ibaratnya dari 5 ke 8 kan tidak terlalu jauh ya naiknya, tapi setidaknya bertahap dulu seperti itu. Tadi dari anak malas ke anak rajin. Nah, kira-kira Pak Arif sebagai guru apa yang dapat Pak Arif lakukan agar anak itu dari awalnya malas menjadi rajin? Kira-kira apa gitu yang terbesit dari Pak Arif? Yang ya terbesit dari saya ya, kalau ibaratnya ingin dilakukan, mungkin saya akan merubah pertama dalam cara pembelajarannya dulu gitu ya, supaya anak ini menarik perhatian saya. Jadi ibaratnya anak itu lebih tertarik untuk belajar, jadi tidak malas kembali. Mungkin dari model-model yang sudah dipelajari seperti pembelajaran berdiferensiasi ataupun model pembelajaran PSE gitu, terutama seperti yang akan saya lakukan. Yang mudah-mudahan itu bisa mengubah orang yang tadinya malas menjadi yang lebih rajin gitu. Jadi si anak itu diubah ya, maksudnya pembelajarannya lebih menyenangkan lah. Nah menurut Pak Arif sendiri, si anak tersebut yang malas itu harus diperlakukan seperti apa di kelas? Ya mungkin untuk pendekatannya dulu ya. Jadi kalau untuk pendekatan kepada anak yang malas ini, jadi kita tidak boleh langsung namanya keras dulu. Jadi kita dekati dari hati ke hati dulu. Jadi supaya anak ini mau belajar itu lihat dari tingkat kesukaannya dulu. Ya kesukaannya dulu apa yang kita lihat, itu namanya tentang kesiapan belajar siswanya dulu. Jadi ketika kita lihat dari situ baru kita tahu, oh ternyata kebutuhan siswa itu untuk supaya mau belajar seperti ini. Oke, seperti itu. Berarti dari kesenangan anak ya. Betul. Kira-kira kalau misalnya itu di kelas ya, kira-kira ada lagi nggak orang yang dapat membantu Pak Arif dalam melaksanakan hal tersebut? Misalnya dari orang tua atau misalnya dari guru? Ya mungkin saya butuh sekali ya, mungkin rekan sejawat seperti ibu gitu ya, seperti rekan saya, ataupun ya mungkin lebih kepada kerjasama orang tua juga ya. Sebenarnya ini saling kolaborasi tiga ini, orang tua, guru juga, rekan sejawat, dan bersama muridnya gitu. Itu pasti tidak akan terlepas, karena supaya tidak hanya dipantau di sekolah saja, tapi di rumah pun sama-sama terpantau seperti itu. Ya, tapi kan banyak nih rencana-rencana dari Pak Arif. Nah, kira-kira dari banyaknya rencana yang ingin dilaksanakan oleh Pak Arif, dalam waktu dekat ini mana yang kira-kira sama Pak Arif akan dilaksanakan segera? Ya mungkin yang lebih tepatnya ya, yang lebih ingin sekali saya segerakan ini mungkin cara saya pembelajarannya dulu ya, supaya lebih menariknya dulu. Karena kalau ini dilama-lamain gitu ya, dikhawatir ketika nanti pas ulangan
saya tidak mencapai target yang diinginkan seperti itu. Kan sebentar lagi pun mau ujian gitu ya, karena kita harus berburu-buru dengan teknik pembelajarannya yang supaya cepat-cepat anak ini bisa berubah nantinya seperti itu. Mungkin itu yang akan saya lakukan pertama. Ya, kira-kira kapan? Mungkin sekitar karena kan belum libur ya, jadi mungkin hari Senin sudah saya mulai. Hari Senin ya. Nah, tidak terasa nih, ternyata waktu sudah berjalan cukup lumayan 15 menit sudah nggak terasa ya. Nggak terasa Bu ini. Nah, kira-kira dari percakapan hari ini, dari obrolan kita, sharing kita hari ini, apa yang didapat oleh Pak Arif? Ya saya jadi tercerahkan gitu ya. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk murid saya ke depannya. Mungkin ya dengan seperti ini gitu ya, saya tahu gitu permasalahan saya sendiri biar saya pecahkan sendiri seperti itu. Nah, jadi saya minta waktu nih nanti kalau misalnya kan hari Senin ya Pak Arif ini melaksanakan channelnya. Nanti saya juga pengen lihat lagi nih, pengen ketemu lagi sama Pak Arif, pengen tahu kira-kira ada perubahan. Oh ya baik Bu, boleh ya. Saya juga malah mengharapkan seperti itu. Apakah sudah ada perubahan atau belum? Tapi jika tidak ada perubahan yang mungkin bisa dibantu kolaborasinya. Iya, baik. Mungkin cukuplah Ibu ya dari saya. Mungkin mohon maaf mengganggu waktunya. Enggak apa-apa, sama sekali. Kita kan sharing ya Bu ya. Mohon maaf itu kalau ini kesempatan mungkin kita bisa sharing kembali ya. Mohon izin ya, dan saya juga ada urusan kembali ya. Mohon maaf jika ada mengganggu Ibu. Iya Pak. Ya baik Bu, Iya makasih ya Bu. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Bu Eni, alhamdulillah ya tadi proses coachingnya luar biasa dengan Pak Arif. Bu Eni bisa mengakomodasi dengan baik dan membuat Pak Arif saya lihat bersemangat sekali untuk sharing dan ngobrol dengan Bu Eni ya. Senang sekali saya lihatnya ya. Nah Bu Eni, menurut Bu Eni apakah yang tadi Bu Eni sudah lakukan sudah mencapai kompetensi yang Bu Eni inginkan? Ya, tadi kan saya ingin menjawab pertanyaan dulu petir ya sebelum melakukan tes. Alhamdulillah tadi saat coaching dengan Pak Arif saya sudah bisa menjawab pertanyaan yang berbobot ya. Jadi mengarahkan Pak Arif untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan kita. Ya betul, tadi juga Ibu melihat sendiri ya, karena Bu Eni di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Pak Arif itu menggunakan respon yang sangat baik itu. Jadi membuat kompetensinya keluar, memberdayakan Pak Arif untuk menemukan solusinya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan menurut Ibu, pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bu Eni ini sudah sangat baik, terus dikonsistenkan, mudah-mudahan bisa ditularkan, dipraktikkan kepada guru-guru yang lain ya Bu Eni ya. Terima kasih Bu Eni sudah menjadi coach dan bisa mengakomodir Pak Arif selaku coach dan dapat membantu Pak Arif sendiri menemukan jawabannya. Saya juga terima kasih pada Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk jadi observer Arif. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu Eni. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Nah, untuk kasus ketiga, di sini Bu Eni akan berperan sebagai observer dan Pak Arif akan berperan sebagai coach dan saya sendiri sebagai coachee. Kali ini, kasus ketiga ini saya akan mengangkat tentang banyaknya siswa yang menggunakan handphone saat pembelajaran. Nah, selamat menyaksikan. Betul ada Bu Eni. Iya Pak Arif, ada apa? Iya nih Bu, saya mau berbincang sebentar nih. Oh iya silakan Pak, silakan duduk dulu Pak sini. Jadi begini Bu, jadi nanti saya sama Bu Eni akan coachingnya Bu Neng gitu. Apakah Ibu ada waktu untuk menjadi observer? Insya Allah ada. Ya, Jam berapa Pak? mungkin sekitar hari ini ya jam 3 lah ya. Iya, Bisa. Nah tadi kan Bapak mau coaching Bu Neng ya. Kira-kira Bapak udah nyiapin rubriknya belum? Ya kebetulan sekali Bu, saya sudah membuat rubrik pertanyaannya. Saya lihat ini. Nah ini rubriknya sudah bagus ya Pak. Nah dari coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Mungkin dari kompetensi ini ya pertanyaan yang berbobot seperti itu ya, supaya nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan bisa membuat solusi bagi Ibu. Jadi kompetensinya yang dikembangkan itu ingin punya
pertanyaan yang berbobot. Betul, seperti itu. Nah setelah itu tadi kan saya mengobservasi data nih secara spesifik apa yang ingin diobservasi oleh saya. Mungkin identifikasi masalahnya dulu gitu ya, identifikasi masalahnya, terus kemudian mencarikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik gitu ya, seperti pertanyaan berbobot tadi gitu. Salah satu tujuan utama. Tadi kan Bapak ingin membuat pertanyaan yang berbobot, yang memantik. Nah kira-kira pertanyaan yang berbobot itu yang seperti apa? Mungkin seperti yang pada alur-alur yang biasa ya, alur kita gitu ya. Jadi supaya nantinya Bu Neng itu bisa menjadi menemukan solusinya kembali gitu. Oh ya baik, berarti rencananya tadi apa ya? Iya. Jam 3 di ruang mana Pak? Kalau paling di ruang BK sih kayaknya. Ruang BK di sini ya. Nah, berarti nanti saya jemputnya ke sini Pak ya. Iya baik Bu. Baik. Terima kasih Bu. Iya. Ya kalau siapnya maaf ya kalau saya mengganggu. Iya Pak. Tidak Ya apa-apa. baik Bu. Iya Pak. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Bu Neng dulu. Ya, terima kasih Pak Arif, Bu Eni. Ya gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Arif, Bu Eni. Ya Alhamdulillah, Bu. sehat. Sama-sama. Alhamdulillah. Nah Ibu gimana kita langsung mulai saja. Oh iya silakan Pak Arif. Ya Ibu, kita mulai ya. Boleh Pak. Jadi bagaimana Bu untuk permasalahan Ibu bisa diceritakan? Ya, jadi gini Pak Arif, karena saya mengajar kelas yang remaja ya gitu ya. Jadi penggunaan handphone itu di kelas sangat banyak. Jadi ketika saya mengajar, anak-anak itu sibuk bermain handphone. Jadi nggak fokus dengan belajar gitu. Seperti itu Pak masalahnya. Oh jadi di permasalahan di kelas Ibu itu anak tuh sering banget ya main HP gitu Jadi ya. nggak satu orang hampir setengah itu bermain handphone gitu loh. Jadi apa yang ingin Ibu capai nih dari percakapan kita kali ini? Ya saya berharap sekali Pak dengan sharing dengan Pak Arif, ada Bu Eni juga dapat menyelesaikan masalah saya Pak. Tentunya saya ingin solusi bagaimana sih biar anak-anak tidak menggunakan handphone lagi. Ya mudah-mudahan akan tercapai kan Iya. ya. Jadi yang Ibu harapkan ini nanti akan seperti apa sih Bu? Kan tadi kan main HP gitu ya. Yang Ibu harapkan akan seperti apa? Yang saya harapkan tentunya anak-anak itu belajar fokus, tidak menggunakan handphone, jadi fokus dengan saya. Itu yang saya harapkan, jadi handphone ditaruh gitu, tapi mereka tidak mau gitu. Seperti itu sih Pak. Jadi memang kalau anak usia sudah tinggi itu kadang susah ya Iya, jadinya betul. diaturnya gitu ya. Iya. Kalau yang diharapkan Ibu Neng ini ya nanti untuk di level berapa kira-kira nih anaknya yang seperti memegang HP itu ketika belajar tuh belajar berapa kalau sekarang? Nah kalau saya lihat ya Pak, dari mereka banyak yang menggunakan handphone, kalau misalkan di level kan mungkin yang di kondisi di kelas saya itu hampir 5 gitu loh Pak. Oh jadi udah di level 5 ini? Iya, Oh, betul. luar biasa. Jadi targetnya nih Ibu nih, ini berada di level berapa ya? Saya inginnya itu anak-anak bisa di level bahkan 10 Pak. Jadi sudah tidak Oh. menggunakan handphone lagi. Saya maunya seperti itu loh Pak. Jadi tidak membawa HP terutama Iya, gitu. Wah. seperti itu tadinya. Oke. Baik. Jadi menurut Ibu ini ya kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan ya untuk membantu menuju ke level tersebut ya? Ya, mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas untuk tidak menggunakan handphone, Baik. atau mungkin juga saya menggunakan handphone itu untuk hanya belajar mungkin ya Pak ya. Karena kan sekarang digitalisasi kan sangat banyak gitu ya Pak ya, apalagi di generasi Z gitu kan. Betul. Saya sih kepikirannya gitu Pak, apa saya menggunakan handphone ini sebagai salah satu media untuk saya mengajar ya Pak ya. Ya bisa jadi Bu itu. Wah, sangat luar biasa itu kalau idenya. Menurut saya sih itu bisa digunakan Oh, gitu ya, Pak. daripada mungkin kan anak ya namanya anak itu kadang kalau HP itu kan susah juga untuk Iya, lepas betul. gitu ya. Benar. Jadi menurut Ibu ini ya apa yang jadi permasalahannya itu seperti apa gitu yang mereka dapat nantinya untuk misalkan setelah dia membeli gadget itu. Ya saya harapkan sih dengan gadget itu saya malah justru gadget itu menjadi fasilitas penyambung materi saya mengajar dengan anak-anak. Jadi Oke. menjadi sebuah alat bantu. Mungkin saya akan berbagi itu kayaknya Pak untuk materi kondisi kelas saya. Oke. Ya bagaimana ya Ibu dapat melakukan hal itu gitu ya atau kemungkinan Ibu dapat melakukan hal-hal seperti itu caranya bagaimana ya? Nah, saya akan membuat media aplikasi pembelajaran, misalnya menggunakan Kahoot, menggunakan Menti, menggunakan Quizzes. Jadi itu akan terguna di handphone. Jadi justru anak bukan melihat hal-hal yang aneh-aneh di handphonenya, tapi justru kita melakukan pembelajaran mungkin di situ Pak. Asesmennya dengan Quizzes, asesmennya dengan Kahoot seperti itu. Wah sangat seru sekali seperti Iya, yang ya. menarik ini. Ya atau buat tugasnya menggunakan Canva, menggunakan aplikasi di handphone. Wah benar sekali Iya, itu luar saya biasa. berpikirnya seperti Setuju itu. sekali saya. Nah mungkin untuk
yang paling target utama ibu ini dalam jangka waktu dekat, kira-kira apa yang jadi target ibu? Nah, target saya ini Pak, jangka pendek untuk kedepannya mungkin saya akan membuat anak-anak untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung pembelajaran saya. Contohnya aplikasi Canva untuk membuat tugas-tugas, minimal itu Pak, terlebih dahulu. Baik. Jadi mungkin itu ya, kapan kira-kira? Jangka pendeknya ya Pak. Mungkin kira-kira akan saya lakukan di Senin ini kali Pak, karena Oh. besok Sabtu ya, jadi kan libur sekolah ya. Ya. Jadi mungkin Senin saya akan lakukan anak-anak untuk mendownload dulu di Play Store aplikasi Canva. Dan mungkin kalau yang belum bisa saya akan ajarkan dulu justru Pak. Iya, jadi ada edukasi dulu Edukasi ya. terlebih dahulu, Oke, baik. karena mungkin tidak semua siswa juga mengerti tentang itu. Iya, betul sekali. Memang harus ada seperti itu Iya. ya, supaya menarik dulu Betul. bagi siswa. Ya mungkin itu sih ya dapat jadi pelajaran hari ini gitu ya. Jadi ke depannya semuanya bisa jadi lebih baik. Mungkin ada pertanyaan lebih lanjut. Ya, terima kasih sekali nih Pak atas sharingnya nih dengan Bu ini dan Pak Arif. Saya Ya. jadi justru, kok saya jadi menemukan sendiri jawabannya ya Pak. Dari Wah. arahan Pak Arif memberikan pertanyaan-pertanyaan, saya jadi merasa berpikir, oh iya ya. Padahal tadi nggak kepikiran loh Pak. Jadi dengan Ya. Pak Arif menjadikan sharing seperti ini, saya jadi menemukan solusi permasalahan di kelas saya. Dan mudah-mudahan nanti Pak Arif bisa melihat di kelas saya bagaimana ya aplikasi itu bisa berguna untuk pembelajaran. Mungkin saya akan tunggu ya. Mungkin ini bisa berdampak juga ya tidak hanya di kelas ibu gitu ya. Mungkin Iya. di kelas-kelas yang lain mungkin bisa dipraktikkan kembali seperti itu. Ya, Mbak, mungkin ini saya terima kasih sekali Pak Arif Baik. sudah menyempatkan waktu, Bu ini juga. Baik. Ya, mungkin saya ada keperluan Pak. Ya, boleh. Terima kasih ya Pak ya atas ininya. Nggak terasa juga ya Pak. Iya, ternyata ternyata itu jam 3 Iya, gitu sudah ya. jam Aduh. tiga. Ya Iya, ampun. biasa. Terima kasih ya Pak ya Ya, atas aduh. apa ya sharing sore hari Iya, ini. siap, Baik. siap. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Neng. Nah, tadi sudah selesai proses coachingnya. Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya benar ya Pak ya, tadi juga saya sudah lihat. Nah, tadi juga saya kan udah lihat ya antara Pak Arif dengan Bu Neng sudah melaksanakan video coaching ya. Tadi kan Bapak sebelum coaching itu bilang sama saya ingin meningkatkan kompetensi, yaitu menyiapkan pertanyaan yang berbeda. Nah, tadi Bapak sudah melaksanakan apa kira-kira? Ya, jadi tadi saya juga sudah menanyakan hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Neng. Ya alhamdulillah gitu ya, dengan pertanyaan yang berbobot tadi itu Bu Neng senantiasa gitu ya bisa menemukan solusinya sendiri. Justru dari masalahnya dia bisa dipecahkan juga sama dia sendiri. Luar biasa itu. Oh iya benar sih Pak ya. Tadi juga saya lihat sih ya Pak Arif sudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, tadi juga saya lihat di sini Betul. sepanjang Pak Arif dan Bu Neng coaching, saya juga sudah melihat ternyata Pak Arif juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Neng sendiri sudah tahu apa solusi dari Ya masalah. betul sekali. Sangat seru juga sih tadi Ya. perbincangan kita ya. Ya mungkin di lain kesempatan yang kita bisa lebih bisa kepada dunia yang lain gitu ya. Iya. Mudah-mudahan gitu. Ya mungkin begitu kali Bu ya. Ya. Terima kasih Ya, atas jadi waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi terima kasih juga Ya. sudah menjadi observer. Sama-sama Bapak. Ya. Ya, lebihnya mohon maaf ya Bu ya. Dari saya ya, mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Ya. Siap. Ya, terima kasih. Iya, Bu. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah mempraktikkan bagaimana coaching untuk supervisi akademi. Bagaimana penampilan kami? Mudah-mudahan kalian semua bisa melihatnya dengan hebat. Oke? Tapi mohon maaf ya jika ada kesalahan-kesalahan dari kami ataupun kekurangan-kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, jangan lupa Pak Arif. Like, komen, Subscribe dan share. CGP Kabupaten Bogor Angkatan 7 bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.